Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja enak dong. Topik yang ingin kita bahas malam ini adalah tentang memulai usaha bisnis. Atau lebih tepatnya pensiunan, memulai usaha atau memulai bisnis. Ini kebetulan teman-teman seangkatan saya, ya sumuran saya sudah mulai pensiun. Maka mulailah ada isu tentang memulai bisnis. Mulai bisnis, ada yang mulai mau bisnis apa ya, macam-macam ya. Ada yang mau mulai bisnis kos-kosan. Nggak tahu ya sekarang masih lazim atau nggak bisnis ternak ayam, ternak sapi, bisnis coffee shop, bisnis buat produksi kaos, bisnis pokoknya segala macam bisnis dilihat gitu ya. Nah, gimana menurut saya? Menurut saya sih sebetulnya ada kemungkinan sudah telat ya. Telat dalam artian harusnya kalau mau mulai bisnis itu ya jangan sekarang ya, dalam kondisi sudah pensiun. Kenapa demikian? Karena memulai bisnis itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Cukup lama. Bisnis itu nggak bisa setahun langsung jadi gitu ya. Bisnis itu mungkin membutuhkan waktu 5 tahun, 7 tahun baru jadi gitu. Jadi kalau kita berharap buat bisnis kemudian 1 tahun langsung on gitu, itu ya mudah-mudahan ada ya. Tapi itu menurut saya itu agak sedikit faktor keberuntungan lah ya. Soalnya uang Anda banyak sekali ya, jadi tinggal invest di bisnis yang sudah ada, itu pun juga masih ada berisiko. Jadi biasanya bisnis butuh waktu lama, itu ya yang alasan pertama. Padahal kalau orang sudah pensiun itu karena memang dulunya di dalam zona aman sehingga berharap akan terus gitu ya. Nah enggak, berarti dia harus memulai usaha baru. Memulai usaha baru itu apa? Ya kayak dia memulai karirnya dulu ya. Dan kalau orang sudah berada di dalam zona nyaman, gak mau lagi ya merangkak lagi gitu. Nah itu ya, jadi itu. Bukan berarti nggak mungkin bisa dilakukan, tetapi tadi berarti harus mau keluar dari zona nyaman, berarti harus mau bersabar, berarti harus mau memulai lagi seperti awal-awal. Padahal kalau udah pensiun sudah tua gitu ya. Sebenarnya nggak masalah juga ya kalau kita masih punya semangat, drive dan lain sebagainya. Tapi itu tadi ya, karena sudah terbiasa kerja seperti itu 9 to 5 ya. Weekend mau santai. Nah ini kita baru weekend harus membanting tulang, bahkan kerja malam lagi gitu ya. Yang mana karena sudah pensiun, sudah tua. Nah itu malah badan juga udah mulai nggak sanggup ya untuk itu juga. Kalau ada keinginan pun badan tidak sanggup karena tidak didukung tadi dengan kebiasaan tadi. Jadi apa ya? Jadi sebetulnya ini untuk yang muda-muda ya sana ya, yang tadinya bekerja gitu ya, maka sebelum mengalami pensiun ya mungkin 5, 7, 10 tahun sebelum pensiun mulailah melihat bisnis atau opportunities. Artinya apa? Harus kerja keras 2 kali lipat pada akhir-akhir masanya. Harus melakukan macam-macam. Nah bisnis ada macam-macam ya. Ini saya kayaknya sudah pernah bahas dulu bisnis. Ada bisnis investasi, bisnis apa. Maka yang dikhawatirkan tadi ya, orang-orang yang tua tadi terus gampang dibujuki oleh penipu-penipu yang melihat, oh ini bisnis investasi gini-gini. Wah langsung tergiur untuk ini ikut invest. Too good to be true, padahal ya itu tadi ya, bodong ya investasi. Investasi bagus, tapi kan harus tahu juga, harus belajar juga, harus tahu bidangnya juga, invest di bidang apa gitu kan ya. Karena setiap bidang beda-beda, karakternya beda-beda, pemahaman kita beda-beda, tahu pemainnya beda-beda, butuhkan waktu juga. Nah itu juga ya gitu. Jadi itu kalau mau invest, kalau mau mulai juga usaha ya bisa. Contoh sukses yang paling besar ya untuk orang yang sudah tua mulai usaha ya itu ya KFC ya.
Colonel Sanders itu ya. Ya dia mulai usahanya sesudah dia tua juga ya. Nah, itu contoh sukses yang ini ya, anomali lah ya. Anomali, tapi umumnya tidak begitu. Jadi tadi balik lagi ya, kalau Anda masih muda, mulailah persiapkan investasi ya. Dengan investasi itu maksudnya saya nggak tahu ya, jenis saya sendiri masih belajar investasi. Kenapa investasi itu? Karena sesuatu yang kita mulai, yang kita nggak terlalu nggak terlalu banyak mikirin ya, bisa dilepas gitu ya. Kalau investasi dimikirin ya sama aja dengan kerja gitu. Nah, kenapa? Karena sebagai tenaga profesional Anda kan masih kerja ya, masih mikir, masih segala macam. Maka investasi itu sesuatu yang bisa dilakukan sambil kerja tadi paralel. Kalau Anda menyiapkan bisnis baru selama Anda kerja, bisa sih, tapi Anda 2 kali lipat kerjanya. Kan nggak boleh mengorbankan pekerjaan yang sudah ada selama ini gitu. Karena kalau nggak nanti Anda nggak profesional ya. Anda mencuri-curi waktu segala macam, nggak boleh gitu juga ya. Nah jadi gitu ya, ada persiapan gitu. Gitu. Gimana menurut Anda? Ntar ngopi dulu. Nah, investasi itu salah satu ya. Investasi macam-macam ya. Investasi itu bisa investasi. Kalau saya senangnya investasi di sesuatu yang produktif gitu ya. Produktif. Misalnya ada orang ya tadi ya, misalnya investasi di ternak gitu, itu masih termasuk produktif. Tapi tadi lah itu risikonya tinggi juga ya. Ternak itu sebenarnya termasuk yang tinggi juga. Saya dan kawan-kawan pernah melihat ya. Saya untung waktu itu nggak ikutan investasi jangka pendek ayam itu. Ternak ayam, tetapi waktu itu ayam saya lupa ya, ayam tuh mau dikirim hari Jumat atau apa, hari Rabu atau hari Kamis, karena hujan mati semua ayam. Jadi ada agak kegagalan juga ya. Investasi bisa juga di bidang properti, katanya bagus, saya juga nggak tahu ya, karena nggak pernah tahu di bidang itu. Investasi di bidang saham, ini pro dan kontranya lagi, ada pro dan kontra investasi di bidang saham ya. Nah ini juga panjang lagi ya bahasannya. Saya sendiri tidak mahir di bidang itu, jadi tidak bisa menjelaskan ya. Artinya tidak kompeten. Saya belum kompeten untuk menjelaskan investasi di bidang saham, karena juga sukses story saya juga belum ada ya di situ. Jadi saya nggak ngerti juga ya. Terus investasi apa? Bidang ini intellectual property, menerbitkan buku, menulis mungkin ya. Tapi itu lagi-lagi saya juga sudah melihat ke sana, kalau nulis tidak hits itu ya, berarti dia tidak menjadikan revenue. Bisa nggak menulis buku? Bisa. Nulis buku, mencetaknya, kemudian menjualnya, bisa banget gitu ya. Tapi lagi-lagi tadi usaha ya, masih usaha keras itu. Berarti Anda harus bisa nulis ya, menghasilkan karya tulis. Yang mana sebenarnya bisa dipelajari juga tadi, tapi ya tadi butuh effort, butuh usaha. Yang mana kalau udah pensiun itu malah pengennya santai. Kebalikan ya, jadi wah itu. Gitu ya. Bagaimana pendapat Anda tentang memulai usaha setelah pensiun? Nah, komentar Anda seperti apa? Sementara ini saya ingin menghabiskan kopi saya dulu ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada dikit lagi kopinya.